Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pagi ini, ada baiknya kita bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan, tenaga baru, dan kesehatan yang masih kami rasakan pagi ini. Kami hendak bersekutu dengan Tuhan lewat mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, anak-anak-Mu, sebab kami sudah siap sedia mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur bagimu. Amin. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan nats renungan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 7. Demikian bunyinya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, melihat orang fasik berhasil dan tinggal nyaman dalam hidupnya, sedikit banyak pasti pernah menimbulkan pertanyaan dalam hati, ada rasa kesal atau iri. Mengapa orang fasik hidupnya serasa mujur dan tak punya masalah, sedangkan aku yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh sering kali malang? Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, berhentilah marah, dan tinggalkan panas hati, karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan sekali-kali menganggap Tuhan itu tidak adil, lalu kita memprotes Dia. Apa yang dinikmati oleh orang fasik itu sifatnya hanya sementara, dan perbuatannya yang fasik akan mendatangkan jerat bagi mereka sendiri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Itu dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 10. Jadi tidak perlu marah dan iri terhadap orang fasik. Memang sebagai anak-anak Tuhan, kita berhak menikmati berkat-berkat Tuhan. Asal kita tetap sabar dan berdiam diri menantikan Dia. Bukan terus mengomel, bersungut-sungut, dan mengeluh. Sebab Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu yang dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk berhenti marah dan meninggalkan panas hati, karena kemarahan dan panas hati justru akan memunculkan pikiran dan niat yang jahat. Tak perlu merasa iri kepada orang-orang yang berlaku jahat atau berlaku curang, sebab dikatakan mereka akan lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Dalam Mazmur 37 ayat 2. Jadi bagaimana seharusnya sikap orang Kristen? Yang pertama, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu kata firman Tuhan jadi jaminan bagi kita. Yang kedua adalah berserah kepada Tuhan lewat doa, pujian, dan perbuatan kita. Dalam pasal 37 ayat 3-5 ditekankan, pujian dan perbuatan kita itu harus nampak dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepadanya, maka Ia akan bertindak. Jemaat yang saya kasihi, jalan terbaik
mencapai keberhasilan hidup ialah dengan bertekun dan mengerjakan bagian kita sesulit apapun keadaannya. Dalam tiap jerih payah kita, tentu pasti akan mendatangkan keuntungan bagi kita. Dan kalau dalam tiap jerih payah kita tidak mendapatkan apa-apa, berarti dalam berjerih payah kita tidak berjerih payah di dalam Tuhan, tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu kita berjerih payah, itu dikatakan dalam Amsal 14 ayat 23, bukan hanya dalam berkata-kata saja, tetapi juga di dalam perbuatan nyata, di dalam ketekunan, di dalam keseriusan untuk melakukan segala sesuatu dan menyampaikan kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita. Karena Tuhan lebih tahu apa yang pantas bagi setiap orang, setiap saat, bagi siapa yang percaya kepada Dia. Dan Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan apa yang menjadi keputusannya kepada orang percaya. Bahkan setiap manusia. Percayalah kepada Tuhan. Berserahlah sepenuhnya kepadanya. Dan jangan iri kepada orang fasik. Sebab Tuhan pasti bertindak adil. Memberi yang pantas bagi kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyapa kami lewat firman-Mu. Mengajari kami supaya kami tidak iri dan marah kepada orang-orang fasik. Tetapi kami tetap melakukan hal-hal yang baik dengan tekun. Dan kami berharap kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada-Mu. Dan percaya Engkau sanggup memberikan buah yang terbaik dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi bagian kami itu pantas bagi kami. Dan itu yang terbaik bagi kami. Hendaknya apapun yang kami dapatkan dalam hidup kami di dunia ini, itu patut kami syukuri karena itu semua berkat Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Lawat mereka dalam setiap situasi kehidupannya. Tolong mereka yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang kekurangan Kau cukupkan segala yang perlu, yang mencari-cari Engkau berikan yang mereka cari. Dan biarlah Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Dan ajari juga kami tetap untuk hidup setia di dalam Tuhan. Ampuni kami kan salah dan dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitasnya. Biarlah Tuhan bersama dengan kita. Shalom.